Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Sari, NIM 1120100. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertema Peradilan pada masa Turki Utsmani. Pertama, sejarah Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaan sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian karena kerajaan Utsmani atau Otonom Empire ini dapat bertahan lebih dari 600 tahun pada tahun 1281 sampai 1924 Masehi 1. Dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya. Selama lebih 6 abad kekuasaannya, Turki Utsmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ke 3 benua, yakni benua Asia, Eropa, dan Afrika. Di Asia, wilayah Utsmani meliputi Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa, Utsmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hongaria, dan Rumania. Sementara di Afrika, Utsmani mengembangkan sayapnya hingga Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Edkhor. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil dan daerah Trike. Pada tahun 1354 Masehi, kemudian menguasai Selat Dardanelles pada tahun 1361 Masehi dan Casablanca pada tahun 1389 Masehi. Selanjutnya, kerajaan Turki melakukan kerajaan-kerajaan Romawi pada tahun 1453 Masehi. Kata Utsman diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Etekhorul bin Sulaiman Syah dari suku Ayyih. Ulaman Al-Qani yang berkuasa antara tahun 1520 sampai 1566 Masehi adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Utsmani karena produk perundang-undangan yang berhasil diundangkan di zaman dan menjadi penganggang bagi generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dapat dilihat dari dua era, yaitu masa belum Tanzimat pada tahun 1300 sampai 1839 Masehi dan pada masa Tanzimat pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi. Tanzimat adalah regulasi, yakni sesuatu periode reformasi sosial dan politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Selanjutnya, peradilan Turki Utsmani. Hukum peradilan Islam. Hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di zaman kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau, termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang lampau termasuk kerajaan-kerajaan Turki Utsmani, bukan hanya hukum fikih tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum kemudian diberi nama iradah saniyah. Ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dan persetujuan khalifah atau sultan. Dan ini disebut qunun. Iradah saniyah ialah hukum dalam bentuk putusan khalifah atau sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang bisa timbul di masyarakat setiap hari. Sedangkan konon ialah hukum yang dihasilkan dari keputusan-keputusan rapat menteri yang kemudian mendapat persetujuan khalifah atau sultan.
mengenai administrasi negara dan soal-soal politik seperti tentang pemberontakan, pemalsuan uang, pelanggaran hukum-hukum dan sebagainya. Hukum yang disebut Kanun itu berkembang dengan baik di Kerajaan Turki Utsmani. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Banyak kanun-kanun juga dihasilkan pada masa ini, sehingga Khalifah sendiri mendapat gelar Al-Qunun, melihat pelaksanaan dan posisi serta peradilan Islam yang dikerjakan Turki Utsmani sebelum Tanzimat. Nampak berhubungan dengan sistem dan struktur pemerintahannya, sultan atau khalifah adalah kepala negara yang sekaligus pula sebagai kepala agama. Kodifikasi Undang-Undang Perdata. Usaha pembentukan hukum Islam dan sebuah undang-undang dimulai sejak abad ke-2, abad ke-8 Masehi. Usaha pembentukan hukum Islam dalam sebuah undang-undang telah dimulai sejak abad ke-2 Hijriah dan abad ke-2 Masehi. Saat itu Ibnu al-Muqaffa pernah mengirim surat kepada Khalifah Al-Mansur pada 137 sampai 159 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi untuk membuat suatu undang-undang umum yang berlaku untuk semua wilayah. Surat itu dikirimkan Ibnu al-Mu'affaq kepada khalifah setelah dia melihat adanya perbedaan keputusan dari hakim-hakim dalam persoalan yang sama. Akan tetapi, surat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang cukup waktu itu karena para fuqaha tidak ingin memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.